Oke, selamat malam semuanya. Oke, ini pertemuan kita yang pertama. Perkenalkan dulu, nama saya Daniel. Saya sekarang sedang menyelesaikan studi master saya di National Dongha University, tepatnya di Sofeng ya, Hualien County. Jurusan yang saya ambil Asia Pacific Area Studies, tapi background saya pendidikan bahasa Inggris dari Sumatera Utara. Jadi ya sedang menyelesaikan perkuliahan, semoga cepat tamat semester akhir. Oke, saya rasa seperti itu aja. Iya, semester akhir, semoga cepat selesai, itu aja. Jadi itu aja perkenalan dari saya ya. Jadi kemarin sudah semua bergabung di grup Facebook kan? Udah ya? Oke. Eh, ini konsultasi. Jadi konsultasi ini ada 3 mata kuliah yang akan kita bahas. Biasanya kamu kan satu mata kuliah, satu sekarang diampu menjadi 3. Jadi ada structure 2, ada reading 2, ada writing 2. Nah, sebenarnya tergantung tutornya bagaimana teknik pembelajarannya. Tapi karena ini ada 3, makanya saya ambil kebijakan itu menjadi 4 pertemuan, di mana 3 pertemuan itu nanti akan membahas, satu pertemuan itu rangkuman, seperti itu ya. Jadi ini kita ada 4 kali, di mana nanti 1, 2, 3 masing-masing topik akan kita bahas. Jadi hari ini mungkin pertemuan berikutnya seperti itu. Jadi ada pertanyaan sampai mengenai teknik sama personal. Kalau personal udah cukup lah ya. Jadi kita langsung ke materi saja. Materinya mengenai structure 2. Semua udah punya buku atau ada yang belum punya, atau ada yang belum dapat buku? Biar saya tahu. Udah dapat ya? Oke. Udah dibuka PowerPoint yang saya berikan? Oh gitu. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi gini, ini kan kamu konsultasi, artinya kalau konsultasi berarti harus mahasiswanya yang lebih aktif ya. Jadi konsultasi ini kan juga konsultasi, sama seperti kamu kalau konsultasi berarti kamu yang bertanya. Tapi walaupun demikian, saya tetap memberikan materi, di mana materi ini sesuai dengan yang ada di modul kita. Ini sebenarnya lebih kepada topik review, karena di dalam buku ini sangat banyak sekali topik-topik mengenai structure yang dibahas. Nggak mungkin kita bisa satu pertemuan selesai semua, but at least kesulitan yang kamu hadapi dalam mempelajari structure itu apa topiknya. Karena kan nggak mungkin semuanya sulit kan gitu, pasti ada dong yang melekat atau yang kamu tahu 1, 2 atau beberapa hal. Jadi konsultasi ini lebih tepatnya kamu berdiskusi, konsul, bagaimana ini topiknya, bagaimana ini, saya tidak mengerti ini begini. Nah, dalam jangka waktu 2 jam mendatang kita akan membahas pertama topik utama dulu, baru berikutnya topik-topik yang lain. Atau bisa kamu pilih, kamu mau duluan dulu bertanya atau bagaimana, terserah. Ya, artinya sama saya kita fleksibel aja ya. Oke. Understood? Oke. Sri Rahayu mengerti? Ada yang tidur? Enggak ya? Oke. Santi mengerti? Amina
Endang, Mas Mahrozi. Ini jenengnya sopo? Kok namanya di sini Mahrozi? Oh, sorry, sorry. Sri Rahayu masuk? Sri Rahayu masuk? Nggak masuk ya, Sri Rahayu ya? Oke. Oke. Mhm. Oh, sorry. Eh, oh, oh. Okay, no problems. But I do hope that that she can follow us. She can follow us, yeah. Yeah, no problem. Yeah, I can understand that situations. But I do hope that she also can follow us what we are discussing about and follow every single things that we discuss tonight. Oke, kamu juga bisa berbahasa Inggris dalam kelas ini ya, kelas online ini tidak masalah. Benar salah bagi saya nomor 1000, but namanya bahasa Inggris sama seperti bahasa yang lain, kalau tidak dipraktis sama aja nonsense. Artinya kita nggak tahu di mana kesalahan kita, baik nanti dalam conversation atau dalam menganalisa soal atau menjawab soal. Jadi hanya butuh latihan, sama seperti kita tidak tahu bahasa Cina, tapi ini saya rata-rata pintar bahasa Mandarin ya. Enggak ya? Oh, really? Karena saya belajar bahasa Mandarin keringat darah. Ya, artinya susah sekali. Oke lah, tapi nggak apa-apa. Coba dibuka dulu materinya. Topik utama, udah? Oke. Topiknya konsultasi struktur 2. Itu ada beberapa topik utama. Saya katakan topik utama karena itu yang biasanya mungkin secara umum agak sulit untuk dipahami ya. Tapi tidak tahu, kalau kamu nanti merasa tidak sulit, ya bisa dikatakan, sir, it is easy for me, no problem. Bagi saya open minded aja ya. Open minded and I'm flexible, no problems. Oke. Coba sambil dibuka PowerPoint-nya, diperhatikan juga bukunya. Jadi benar-benar kita belajar dua objek hari ini ya. Topik yang pertama itu yang saya jadikan concern adalah adjective clause. Tahu adjective clause? Pernah dengar? Really? Yang lain? Sudah pernah dengar adjective clause? Nggak ngerti. Oh, berarti baru pertama kali ya? Oke. Adjective clause. Jadi memang adjective clause ini sering sekali kita gunakan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi dia adalah dependent clause atau kata kerja yang berdiri sendiri, yang berfungsi sebagai kata sifat. Adjektif apa artinya? Iya, kata sifat ya, yang menerangkan kata benda. Jadi ingat aja gini, dalam bahasa Indonesia kan kita selalu berbicara seperti ini. Coba ya, lelaki tua yang duduk di samping guru saya, yang. Jadi adjective clause ini dalam bahasa Indonesia adalah menerangkan kata benda tersebut, yang selalu kita gunakan dalam bahasa Indonesia menggunakan kata yang. Ya, bukan sayang ya, yang. Beda yangnya nanti, oke? Jadi perhatikan. Jadi lelaki tua yang duduk. Siapa yang duduk? Lelaki tua, ya. Maka yang duduk itu, yang disinilah yang dikatakan bentuk daripada adjective clause.
Sambil dilihat PowerPoint-nya yang saya kirim ya, bisa kan? Oke, jadi lelaki tua yang duduk di samping guru saya adalah pamanku. Yang. Gitu ya. Coba buat dalam bahasa Indonesia. Coba kamu buat dulu yang lain. Contoh kalimat yang lain. Ngerti nggak sampai di situ dulu? Atau gini, buku yang saya beli, gitu ya. Buku yang saya beli kemarin dipinjam Budi. Buku yang saya beli yang. Ngerti ya? Iya. Iya. Oke, iya. Benar. Tapi maksud saya paham dulu penggunaan adjective clause ini. Sengaja saya gunakan dalam bahasa Indonesia biar dapat dulu artinya baru kita gunakan ke bahasa Inggris. Paham dulu ya apa itu adjective clause. Yang lain bisa dimengerti? Iya. Modul panjang dia. Jadi saya langsung aja ke poinnya, ya. Jadi wah. Jadi ya, sampai di situ bisa ya. Oke. Jadi yang tadi itu dalam bahasa Inggris ada patternnya, ada bentuknya. Jadi bentuknya dia dibagi dua. Kalau untuk manusia atau untuk person, maka yang itu atau adjective clause yang digunakannya adalah ada who, whom, and whose. Ya. Nah, who itu diikuti oleh verb atau to be atau auxiliary. Verb tahu ya? Kata kerja. Kalau to be tahu ya? Contohnya apa to be? Yes, ya benar, atau was, were ya, atau has. Oke. Nah, perhatikan ya, was, were itu iya past tense. Iya, benar. Untuk person, perhatikan who ya, who di situ ya, perhatikan. Coba perhatikan the old man who is sitting next to my teacher is my uncle. Yang dikatakan dengan adjective clause di situ adalah, ayo yang mana tadi? Who plus verb atau to be. Artinya plus verb atau to be bahwa who itu bisa diikuti oleh verb atau to be. Iya. Jadi sir, kalau saya ganti is-nya itu menjadi sit bisa nggak? Who sits? Who? Ya. Next to my teacher is my uncle. Bisa, benar ya. Bisa, karena who pasangannya adalah verb, verb atau to be. Bisa verb, bisa to be. Sampai di situ paham? Oke. Jadi nanti dibaca-baca lagi, dipahami lagi ya. Itu yang pertama. Who. Ya, coba saya buat kalimat kedua. The teacher who talks to my father, ya, buy a new car. Adjective clause-nya yang mana? Saya ulangi, the teacher who talks to my father buy a new car.
Oke, coba lihat di chatnya. Di sini nggak bisa pula. Saya ingin sharing, tapi kok nggak bisa ya? Hah? Iya, saya mau sharing, tapi disable katanya. Nggak tahu. Coba tengok di apanya ya, di chattingnya. Saya buat gini, the teacher who talks to my father by a new car. Coba dilihat. Maka di mana adjective clause-nya? Ayo. Oke. Oke. Coba perhatikan kembali chattingannya ya. Oke, perhatikan semuanya. It's okay, no problem. Tadi kan saya katakan bahwa adjective clause ini dia berfungsi untuk menerangkan kata bendanya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa adjective clause ini ya sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah yang. Gitu ya. Perempuan yang berdiri. Siapa yang berdiri? Perempuan. Tapi kan untuk menjelaskan perempuan ini sedang ngapain dia, maka kita gunakanlah kata yang. Ya? Bisa dulu sampai di situ. Sering nggak kita menggunakan kata seperti itu? Perempuan yang sedang berdiri. Ya kan? Sampai di situ paham nggak penggunaan yang itu? Kan sering kita gunakan itu kan? Yang lain bisa nggak? Maksudnya kena nggak itu? Yang saya jelaskan itu paham nggak? Dapat nggak kira-kira sampai di situ dulu? Oke. Nah, perempuan yang sedang berdiri itu ya pergi ke perempuan yang sedang berdiri itu ya berbicara kepada pacarnya, contoh gitu. Nah, maka yang sedang berdiri ya, maka di dalam bahasa Inggris yang itu diganti dengan who. Bisa? Ribet ya? Kayak nggak semangat gitu nih belajarnya. Coba gini. Coba gini. Coba ya. Aduh, ini nggak bisa pula sharingnya. Kalau bisa udah saya, lebih enak ini. To share someone in the meeting to make you a presentation in the join the meeting. Oh my god. Oke, perhatikan. The teacher who talks to my father. Maka adjective clause itu adalah who talks. Ya? The teacher who talks. Kenapa, sir? Coba lihat PowerPoint yang saya kasih itu. Ya, kan di situ tertulis bahwa adjective clause itu perumusnya adalah who diikuti oleh kata kerja atau to be, bisa dua-duanya.
Paham? Oke. Memang ini agak ribet ya. Gimana ya? Tapi sebenarnya langsung aja coba perhatikan ya. Yang perlu kamu ingat di sini adalah fungsi daripada who. Temannya si who ini siapa nanti gitu. Gitu ya. Who maka temannya verb atau to be. Coba perhatikan contoh yang saya buat itu, yang saya tulis. The old man who, habis who diikuti oleh siapa? To be. Who is sitting next to my teacher. Maka adjective clause-nya yang mana? Ingat, clause itu adalah sebuah kalimat subject plus predicate. Ya? Artinya tidak bisa hanya the old man saja, tapi the old man yang mana? Kan gitu. The old man who is sitting next to my teacher. Itu masih subjek, ya. The old man who is sitting next to my teacher itu subjek. Ya, sampai situ bisa ya? Next to my teacher itu subjek masih. Predikatnya apa? Is my uncle. Iya. Namun di dalam subjek itu ada sebuah klausa. Klausanya yang mana, sir? The old man who is sitting next to my teacher. Artinya, tidak hanya lelaki tua yang dibicarakan di dalam subjek itu, tapi lelaki tua yang sedang duduk. Artinya, klause ini menerangkan si orang tua itu. Coba ya, coba saya ambil contoh yang lain. Seperti inilah, biar gampang. Saya ambil Santi, ya, Santi yang sedang mencuci piring. Iya, washing dishes, ya kan? Maka, maksud saya, mengerti nggak dulu fungsi daripada who yang tadi tuh, yang saya katakan tuh, who is itu yang artinya paham nggak penggunaan yang itu? Bisa ya? Saya ambil Amina, ya kan? Artinya gini, sebenarnya kalau tidak saya tambahkan pun kata yang tak ada masalah. Cuman kan kita sering untuk memberi tekanan ya kepada atau penekanan atau penjelasan kepada si pelaku sedang ngapain sih si pelaku ini kan gitu. Amina yang sedang makan, kan itu sebenarnya Amina membeli baju atau Amina adalah seorang putri Indonesia. Jadi kalau Amina ini sedang bekerja, maka saya akan bisa gunakan adjective clause. Amina yang sedang makan itu adalah seorang putri Indonesia. Keima, bisa ya? Oke, yang kedua, selain daripada who, ada whom. Ya. Nah, kalau whom ini ya, yang mengikutinya adalah subjek. Subjek itu apa saja coba? Ya, he, she, it. Ayu kan? Ayu, Dewi gitu ya. Jadi ingat aja Ayu Dewi kan gitu. Ayu Dewi, she, he, it. Itu subjek. Berarti setelah whom diikuti oleh
Entah apapun subjeknya itu, bisa subjeknya nanti they, bisa subjeknya we, no problem. Tapi ingat, pasangannya adalah whom. Oke? Coba perhatikan contoh nomor 2. The girl whom I met yesterday has moved to Taipei. Ya? The girl whom I met, maka adjective clause-nya yang mana? Ya, I met, ya. Bisa? Bisa ya? Maka itu artinya apa, Sir? Perempuan yang saya jumpa kemarin telah pindah ke Taipei. Perempuan yang saya jumpa, yang saya lihat, gitu ya. Perempuan yang mana? Perempuan yang saya lihat kemarin loh. Kan kita sering ngobrol-ngobrol sama teman kan. Lelaki yang membeli buku itu. Kan kita sering gosip-gosip kan gitu biasa ya. Cerita-cerita gitu kan. Biasa seperti itu artinya apanya. Isi daripada percakapan itu, sehingga yang kita gunakan itu, kalimat yang kita gunakan itu namanya adjective clause. Bisa ya? Maka the girl whom I met yesterday has moved to Taipei. Adjective clause-nya yang mana? Iya, harus ada whom-nya. Iya, benar. Karena adjective clause itu tidak bisa hanya I met. Kalau I met dia bukan adjective clause. Dia sentence. Ya. Yang ketiga, ada namanya whose. Whose itu untuk menyatakan kepemilikan. Milikku gitu ya. Kepunyaanku. Jadi kalau saya bikin contoh, coba perhatikan contoh nomor 3 untuk whose. Atau di situ namanya Jose. Whose, bahasa pronunciation-nya whose. Ya. Contohnya adalah the boy whose car. Kalau dikatakan whose car, maka lelaki yang mobilnya. Yang mobilnya berarti mobil milik siapa? Iya, the boy. Iya, the boy ya. Jadi untuk menyatakan kepemilikan digunakan adjective clause yaitu whose. Ya. Diikuti oleh apa bendanya, dia punya apa? Punya uang kah, punya buku kah, punya mobil kah, punya motorcycle kah, bicycle kah, pen, whatever. Ya. Oke? Maka saya ulangi kembali, the boy whose car artinya lelaki yang mobilnya atau yang mobil yang mobilnya ya. Bisa ya, saya rental adalah teman satu kelas saya atau my classmate. Oke? Itu untuk person. Nah, dalam bahasa Inggris dia dibagi ada untuk person, ada juga untuk for things or animal. Ya, untuk benda atau hewan. Maka kalau untuk things or animal yang digunakan adalah which. Maka kalau which ini boleh diikuti oleh subjek, boleh juga diikuti oleh kata kerja, boleh juga diikuti oleh to be. Ya. Kalau tadi yang pada person kan nggak bisa kan? Ya kalau who diikuti oleh who. Iya. Kalau whom diikuti oleh iya. Namun untuk things atau animal maka boleh diikuti oleh semua